Indonesia terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Indonesia sangat kaya akan hasil alamnya. Bahasa, budaya, hingga adat istiadatnya sangat beragam. Indahnya negara ini sejauh mata memandang. Negara berkembang ini memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 38 provinsinya. Salah satunya Provinsi Riau. Riau merupakan salah satu nama provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi ini terkenal akan budaya Melayunya yang sangat kental. Riau terkenal akan sumber daya alamnya yang melimpah ruah, mulai dari pertambangan, perkebunan, hingga perikanan dan pertanian. Salah satunya seperti hutan yang bernama Hutan Bertuah. Hutan ini terletak di kampung yang bernama Rindang Asri, sebuah nama daerah di Riau. Masyarakatnya hidup bergaya tradisional. Sumber daya alamnya sangat melimpah. Mereka hidup rukun dan damai. Kehidupannya pun elok dipandang. Tetapi, apakah selamanya hidup ini akan tentram dan damai? Jika tak ada api, asap pun tak jadi. Riau memiliki baju adatnya yang terdiri atas beberapa nama. Ada baju kurung, baju kebaya labu, baju tuluk belanga, baju cekak musang, busana pengantin wanita dan pengantin pria, hingga tenun kain sangket Riau. Baju kurung Riau memiliki ciri khas ukuran yang longgar sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Baju kebaya labu merupakan kebaya yang terbuat dari kain tenun khas Riau. Baju ini memiliki panjang hingga menutupi betis dan dipadukan dengan kain batik. Baju tuluk belanga merupakan pakaian adat Riau untuk pria yang terdiri dari baju, celana, kain samping, dan penutup kepala. Baju cekak musang memiliki bentuk yang mirip dengan baju tuluk belanga, tapi lehernya tidak berkerah dan hanya memiliki satu kancing. Sedangkan busana pengantin wanita Riau bisa berupa baju kurung atau kebaya labu. Busana pengantin pria Riau biasanya mirip dengan cekak musang atau teluk belanga, tetapi bermotif dan dipadukan dengan aksesoris. Dan terakhir, tenun sangket Riau merupakan kebanggaan masyarakat Riau. Tradisi kebudayaan Melayu dimulai dari kelahiran seseorang hingga kematian seseorang yang memiliki proses dan tahapannya. Budaya Melayu Riau sangat beragam, salah satunya silat. Silat Melayu adalah seni bela diri tradisional yang merupakan bagian dari budaya Melayu. Silat Melayu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Melayu, diantaranya sebagai bagian dari ritus prosesi perkawinan, seni pertunjukan yang dipertunjukkan kepada khalayak ramai, serta sarana pertahanan diri.
Alhamdulillah ya, alam kita nih tumbuh pula dengan subur. Ya, alhamdulillah. Tapi ada yang saya khawatirkan lah. Apa yang kau khawatirkan tuh? Semakin hari perekonomian keluarga saya itu semakin menurun. Saya bingung lah macam mana nak ngatasinya. Kalau kau bingung, kau bisa tanyakan masalah kau pada Atok. Ya baiklah. Terima kasih atas saran kau tuh ya. Permisi Datuk. Iya, ada apa? Begini Datuk, saya nak ceritakan masalah ekonomi keluarga saya Datuk. Masalah macam mana tu? Masalah tentang ekonomi keluarga saya Datuk. Oh, gitu. Yalah. Silakan cerita. Beberapa saat setelah Mak bercerita panjang, Aku dengar cerita kau tadi ni macam ujian hidup dari Tuhan untuk kau tetap bersabar je terus. Tidak selamanya hidup ini susah. Pasti ada masa di mana engkau merasa hidup senang dan bahagia. Engkau hanya perlu bersabar je. Ikuti saja kata hati engkau. Baiklah, terima kasih Datuk. Mak pun pulang ke rumah. Aduh, kenapa hidup ini susah sangat? Sudah susah, miskin pula. Nak, jangan mengeluh. Syukuri saja apa yang Tuhan beri untuk kita sekarang nih. Nak sampai bila, Mak, kita hidup susah terus macam ni? Sabar je lah, Nak. Sabar-sabar aja terus. Mak, kenapa tak kita jual saja tanah kita tuh? Jangan nak, hanya itu harta kita satu-satunya nak. Mak, kita sudah susah. Nak makan apa kita kalau tak ada duit? Bukannya mak tak mau jual nak, tapi hanya itu harta peninggalan abang kau nak. Sedangkan di kota, Permisi, apakah ini Desa Rindang Asri? Iya, benar Nona. Apakah letak kampungnya masih jauh dari sini? Nona tinggal lurus je, ikuti je jalan tuh. Tiba di kampung Rindang Asri. Baik Bu, terima kasih. Ini kebun siapa ya? Pohon-pohonnya bagus sekali, saya suka. Iya, ada apa? Anda ini siapa, Nona? Saya adalah pemilik perusahaan kertas dari kota. Saya ingin bertanya, siapa pemilik kebun itu? Apakah Adik tahu? Iya, saya tahu. Tetapi, kenapa Anda menanyakan pemiliknya? Ada hal penting kah? Sebenarnya, kedatangan saya ke sini adalah ingin membeli pohon yang berkualitas bagus. Dan kebetulan sekali, saya tertarik dengan kebun itu. Oh, begitu, Nona. Saya kenal dengan pemiliknya. Kebun itu punya mak saya, Nona. Baguslah kalau begitu. Bisa bawa saya bertemu dengan makmu? Bisa, Nona. Ayo kita saya. sesampainya di rumah Mak, Assalamualaikum Mak, ada orang yang cari Mak nih. Waalaikumsalam. Siapa nak? Nih ha, ada Nona dari bandar. Katanya nak jumpa Mak. Sila masuk Nona. Sila duduk Nona. Terima kasih, Makcik. Tolong buatkan Nona ni makanan minum ya.
Tidak perlu repot-repot makcik, saya kesini ingin ketemu makcik saja. Sebelumnya bisa kita bicara empat mata saja. Bisa Nona? Sebelumnya perkenalkan nama saya Jessica. Saya loh. Jadi, ada apa Nona nak ketemu saya nih? Apakah benar perkebunan yang remote itu punya makcik? Ya benar Nona. Makcik, perusahaan saya sedang butuh pohon-pohon dengan kualitas yang bagus. Dan saya lihat kebun makcik cocok untuk perusahaan saya. Bagaimana kalau makcik jual saja ke saya? Saya siap membayar dengan harga yang tinggi. Maaf Nona, tapi kebun itu tidak saya jual. Itu adalah kebun yang saya miliki satu-satunya. Saya akan membayar dengan harga yang tinggi, makcik. Makcik ingin berapa? 200 juta? 300 juta? Saya siap membelinya. Baiklah Nona, tapi bisakah Nona memberi saya waktu untuk berpikir? Oke, saya beri waktu sampai besok. Silahkan dipikir-pikir dulu, makcik. Iya Nona. Kalau begitu, kami pamit. Bodyguard, Ya, tak pernah. bawa koper ini. Pengusaha pergi dan Mak pun termenung. Mak, kenapa menang aja? Apa cakap Nona tadi? Nak, Nona tadi menawarkan Mak untuk menjual kebun kita tuh. Mak bingung, haruskah Mak jual atau tak? Memangnya Nona tadi menawarkan dengan harga berapa, Mak? Nona tadi menawarkan dengan harga 200 juta? 300 juta? Entahlah. Apa, Mak? Ya betul aja. Kenapa Mak tak langsung setuju aja tadi? Mak tahu kan hidup kita tuh susah. Mak, nak miskin terus. Nak susah terus. Mikir, Mak, mikir. Tapi nak, apa? Nak bilang barusan apa lagi? Aku muak, Mak, muak. Mas, nak ada aku bahagia. Nak ada aku terus. Iya. Sebuah sabar, nak. Awal, sabar-sabar terus. Aku tak akan tahu. Besok, Mak harus terima penawaranku. Titik. Iya, nak. Keesokan harinya, Jadi bagaimana? Makcik setuju untuk menjual kebun makcik? Saya setuju, Nona. Bodyguard, kemari. Baiklah, ini berkas yang harus makcik tanda tangani. Saya serahkan uang ini ke makcik. Ingin dihitung dulu atau dicek keasliannya? Silakan. Tidak perlu, Nona. Baiklah, senang bekerja sama dengan makcik. Saya akan meminta beberapa orang untuk mengelola kebun itu. Iya, Nona. orang suruhan menjalankan perintah pengusaha.
Siapa yang bakar hutan nih? Ngapa hutan nih gundul? Macam nih pula. Datuk pun mendatangi rumah Mak. Hei, keluar kolong. Ada apa Datuk datang marah nih? Siapa yang bakar kebun kau tu? Kenapa kebun kau tu bisa habis terbakar macam tu? Datuk, sebetulnya kebun tu dah saya jual kepada pengusaha yang ada di kota tu. Apa? Kenapa kau tak cakap dari awal-awal? Maaf Datuk, saya terpaksa menerima pengawalan tu. Lepas tu, macam mana sekarang? Siapa yang nak tanggung jawab? Maafkan saya Datuk. Baiklah, mari kita fikirkan cara meredam kebakaran tu. Balik ke rumah untuk memikirkan caranya aja. Baik Datuk. Mak, jadi mana dia tu? Astagfirullahaladzim nak, pulang tu ucap salam, bukan main masuk-masuk je. Sudahlah mak, sekarang mana dia tu? Nak kamu apa kali duit ni nak? Aku nak senang-senang mak. Jangan nak. Nah. Mak diam saja. Aku nak foya-foya. Bye mak. Astagfirullah ya Allah. Hahaha, kaya. Akhirnya aku tidak hidup susah lagi. Kemana budak tu pergi? Kenapa belum pulang juga? Ya Allah, tolonglah lindungilah anakku tu. Pagi pun tiba. Datuk, tolong saya Datuk. Anak saya tak pulang ni sekarang. Macam mana ni Datuk? Apa? Ayo kita cari anak engkau sekarang. Datuk, ada orang tewas di hutan Datuk. Apa? Di mana? Bisa kau tunjukkan jalannya? Di sana Datuk. Ini itu adalah teguran dari Tuhan untuk anak engkau yang terlalu tamak dan durhaka kepada engkau. Seandainya aja saya tak menuruti keinginannya, pasti semua ini akan terjadi. Sudahlah, jangan disesali apa yang sudah terjadi. Terima saja dengan lapang dada. Sebaiknya kita cepat bukukan anak engkau ini. Ya Datuk.
Beberapa hari kemudian, Abunda tuh. Tuh, Datuk. Apa budak ni? Datuk. Nampak nih. Pelaku kebakarannya sudah kena tangkap, Datuk. Alhamdulillah lah kalau gitu. Semoga nanti kampung kita ni bisa aman dan damai macam sedia kala. Amin. Amin. sementara itu di kota, Bagus, urus semua dengan baik. Bila perlu, beri mereka uang tutup mulut. Ya, bagus. Tak akan ada seorang pun yang nak tangkap aku. Aku ni kan banyak duit. Semua bisa aku lakukan. Datuk menyuruh warga untuk berkumpul di rumahnya. Cicik dan puan-puan sekalian, karena hutan kita sudah habis terbakar dan kabut asap masih banyak, alangkah baiknya kita bergotong royong bersama untuk menanam kembali pohon-pohon yang sudah terbakar itu. Semenjak itu, hidup mereka kembali rukun dan damai. Hutan mereka pun kembali tumbuh dengan suburnya. Ada banyak pelajaran yang dapat mereka ambil dari kejadian yang lalu. Mereka belajar bahwa segala sesuatu itu pasti ada akibatnya. Tidak semua keinginan itu baik dan dapat diwujudkan. Tidak semua hal bisa diselesaikan sendiri. Sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri, memutuskan perkara sendiri, dan bersikap sendiri. Betapa pentingnya peranan orang lain di hidup ini. Tidak ada anak yang ingin menjadi durhaka kepada orang tuanya. Tetapi, tidak ada anak yang tidak durhaka kepada orang tuanya. Hanya karena harta benda, anak rela durhaka kepada orang tuanya. Karena durhaka juga ajal pun menjemputnya. Padahal, Tuhan melarang seorang anak mendurhakai orang tuanya. Karena durhaka merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh karena itu, jadilah anak yang berbakti, patuh, dan memiliki akhlak yang mulia. Bertuah hutan ada manfaatnya. Petuah nasihat selalu disampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih kami ucapkan. Sekian dari kami, kelompok 1. Tuh, 2, 3. Ini ketahuan. Nah, jangan. Tadi kan Siapa yang bakar hutan nih? Apa hutan nih gundul? Siapa yang bakar hutan nih? Apa lagi? Tuh. Siapa yang bakar hutan nih? Apa? bukan Mak tak mau jual, Nak. Tapi hanya itu harta engkau Abah. Lari. Apa? Gimana? Coba tunjukkan jalan. Itu. Ada orang tewas di hutan Datuk. Apa? Gimana? Bisa kau tunjukkan jalan? Aku ini kan banyak duit. Hidup kasar. Di foto
Mbak semangat. Semangat. Satu, dua, tiga. Seandainya aja saya tak menuruti keinginannya, pasti semuanya tak akan terjadi.